Sabtu, hari Sabtu, Sabtu berikutnya tanggal 8, Sabtu berikutnya lagi tanggal 7, 15 berarti malam Sabtu. Malam pertengahan Rajab, malam 15 jatuhnya malam Sabtu depan ini. Kita agendakan, kita jadwalkan, tulis kalender today, merahin, tandain, kita mau salat pertengahan Rajab malam 15, 14 rakaat. Setiap rakaatnya setelah Fatihah 11, An-Nas 3 kali. Yang sudah berangkat amat lamaan terawih. Ya terawih kan 1 jam selama dia amal doanya. Kalau kita mencapai, ya paling setengah jam, nggak sampai setengah jam, insya Allah. Ya katakan setengah jam. Subhanallah dengan pahala janjinya Nabi dalam hadis yang luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga kita perbanyak puasa di bulan Rajab ini. Selain kita memperbanyak istighfar, pada maghrib dan pada subuh kita baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Selesai salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pada maghrib sama pada subuh. Jadi setelah salam dari salat maghrib sama salat subuh langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya dibaca 70 kali. Dan juga yang gak kalah pentingnya rajin istighfar. Sayyidul istighfar yang ada di wirid Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu rajin istighfar. Penghulu dari segala istighfar. Dibaca juga setiap hari, khususnya di bulan Rajab ini kita baca pagi sore. Ada beberapa riwayat tentang fadilah keutamaan puasa di bulan Rajab. Baik hari pertama atau kita pilih Senin Kamis. Puasa yang hari Senin dan Kamisnya. Ketika Senin dan Kamis maka kita mendapatkan pahala puasa Senin dan pahala puasa hari Kamis. Selain juga keutamaan pahala puasa Rajab. Barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah Ta'ala tutup ke-7 pintu neraka. Ke-7 pintu neraka ditutup oleh Allah karena dia puasa 7 hari di bulan Rajab. Bebas hari berapa dia puasa 7 hari. Jumlahnya 7 hari di bulan Rajab kita puasa, maka ke-7 pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala buat dia. Yang puasa 8 hari, maka ke-8 pintu surga dibuka, diablakin. Dibuka lebar-lebar, diablakin. Ke-8 pintu surga buat dia. Yang puasa 8 hari. Di pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Rumah kita pintu ada berapa? Masuk, ruang tengah, ruang kamar, dapur, garasi. Jangan ada 7 sama nih. Kayak pintu neraka. Tidak masalah, tidak apa-apa. Hanya kebetulan ya kesamaan jumlahnya aja. Jadi pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Yang puasa 8 hari, maka Allah Ta'ala bukakan ke-8 pintu surga. Silahkan dia masuk dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Dia masuk dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki, bebas. Dan juga ada riwayat barang siapa yang berpuasa di hari ke-27 malam Isra Mi'raj. Malamnya kan malam 27 Isra Mi'raj dalam riwayat yang paling kuat, riwayat yang paling masyhur, riwayat Nabi Isra Mi'raj itu di malam ke-27 Rajab. Ada riwayat Nabi Isra Mi'raj di malam ke-27 bulan Rabiul Awal. Bukan Rajab. Ada riwayat Nabi Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal. Ada riwayat di malam ke-17 Rabiul Awal, ada riwayat malam 27 Rabiul Awal. Tetapi riwayat yang paling masyhur yang mutawatir di kalangan para ulama yang mutawatir, maka Isra Mi'raj itu terjadi di malam 27 Rajab. Nanti malamnya malam 27 Rajab kita perbanyak amal saleh, perbanyak salat sunnah, istighfar, munajat kepada Allah Ta'ala, siangnya kita puasa.
Dalam sebuah hadis, "Masama yauma sab'in wa 20 min Rajabin kutiba lahu siyamu sittina syahran." Siapa orang yang berpuasa di hari ke-27 bulan Rajab, maka dicatatkan baginya puasa 60 bulan. Seperti dia berpuasa 60 bulan. Berapa tahun? 5. 60 bagi 12, 5 tahun. Seperti puasa 5 tahun. Yang puasa tanggal 27 Rajab. Yang puasa tanggal 27 Rajab, tandain lagi tuh. Tandain ciriin, tulis di kalender saya mau puasa tanggal 15, tanggal 27. Siapa yang berpuasa tanggal di hari ke-27 Rajab, maka dicatatkan baginya seperti pahala puasa 60 bulan atau 5 tahun. 5 tahun. Yaudah. Ya, kita satu periode 5 tahun. Kita lagi musim periode doang. Jadi sama seperti puasa 60 bulan. Wa huwa al-yawmul ladzi hamata fi Jibril berisalah. Dan di hari ke-27 Rajab itu di hari yang mana malaikat Jibril turun kepada Nabi membawa risalah. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di hari ke-27 bulan Rajab. Diangkat diutus menjadi Nabi dan Rasul hari ke-27 bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab. Jadi kita berpuasa juga nanti. Selain dicatatkan baginya pahala puasa 60 bulan atau 5 tahun, juga dalam hadis yang lain, "Faman shoma dzalikal yaum kana kafaratan sittina syahran." Menjadi kafarah, menghapus dosa dan kesalahannya selama 60 bulan juga, artinya 5 tahun. Jadi yang puasa tanggal 27 Rajab diberikan pahala puasa 60 bulan dan menjadi kafarah atas kesalahannya juga selama 60 bulan. Pemutihan dosa. Dosanya dihapuskan selama 5 tahun, dihapus dosanya selama 5 tahun dan diberi pahala puasa 5 tahun. Dia diberi pahala puasa 5 tahun dan dihapus dosanya 5 tahun. Dosa 5 tahun dihapus dan diberi pahala puasa 5 tahun juga. Subhanallah. Padahal kita cuma puasa sehari. Tanggal 27 bulan Rajab itu mulianya hari ke-27 bulan Rajab. Malamnya peristiwa Isra Mi'raj dan di hari ke-27 Rajab itu juga Nabi diutus menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dilantik menjadi Nabi dan Rasul tanggal 27 Rajab. Hal-hal rahmatullah, banyak sekali keutamaan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Di antaranya Nabi bersabda, "Man shamahu istaujaba 'ala Allah salasata asya." Yang puasa di bulan Rajab maka dia berhak mendapatkan 3 perkara, 3 hal dari Allah. Yang pertama, maghfiratan li jami'i ma salafa min dzunubihi, ampunan dari setiap dosanya yang lalu. Dari segala dosa-dosanya yang lalu Allah Ta'ala berikan ampunan. Wa ismatahu bima baqiya min umri, dan diberikan ismah, dipelihara, dijaga sisa umurnya. Sisa umurnya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amanan minal nafsi wal yawmal ardil akbar, dan Allah Ta'ala berikan rasa aman dari rasa haus dan dahaga nanti di akhirat. Dia tidak akan merasakan dahaga dan haus ketika banyak manusia saat itu merasakan dahaga dan haus. Kebanyakan manusia mereka dalam kehausan, dalam dahaga yang luar biasa. Tetapi orang yang berpuasa di bulan Rajab, dia aman, dia tidak kehausan, dia tidak dahaga. Dia mau haus atau mau dikasih minum nanti di akhirat. Kita pengen dikasih minum, dikasih rasa aman loh. Di ruang VIP, di tempat VIP, wah, di tempat yang luar biasa, eksekutifnya. Kalah istana mana yang ada di dunia, istana raja mana, istana presiden mana, hidangannya yang mewah, tidak ada apa-apanya dibanding nanti hidangan dari Allah Ta'ala. Sementara kebanyakan manusia pada umumnya dalam keadaan dahaga dan kehausan yang sangat luar biasa. Sementara ada orang-orang saat itu mereka tidak haus di tempat yang mulia, tempat yang terhormat, tempat yang luar biasa indahnya, mulianya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil bagian puasa di bulan Rajab ini. Mau ngopi aja. Karena ngopi ini
Sekali-kali kita puasa di bulan Rajab ini, walaupun nggak tiap hari. Kita pilih Senin Kamisnya atau kita pilih hari pertama kemarin, hari Sabtu yang lalu, hari pertama, pertengahan tanggal 15, tanggal 27 dan hari akhir. Ada juga yang Nabi mengatakan seperti itu kepada orang tua yang nggak kuat puasa sebulan di bulan Rajab, maka Nabi memerintahkan agar dia puasa di hari pertama, pertengahan dan akhir. Sum awal yaumin minhu fa innal hasanata bi asyri amsalha wa awsat yaumin minhu wa akhir yaumin minhu, kata Rasulullah. Ketika Nabi menjelaskan pahala puasa Rajab, ada orang tua berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak kuat puasa seluruhnya, satu bulan tidak kuat. Maka Nabi memerintahkan, puasalah kamu di hari pertama, pertengahan dan akhir. Karena satu itu kan dibalas 10 kali lipat. Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Satu hasanah kebajikan itu dibalas 10 kali lipat oleh Allah Taala. Jadi kalau kita puasa 3 hari, jika Anda puasa 3 hari, maka kali 10 30 sama seperti sebulan. Itu beda dengan orang yang puasa memang sebulan penuh ya. Jadi satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Taala 10 kali lipat minimal. Nah, ini saja mungkin sebagian dari yang saya baca di dalam beberapa kitab, yang banyak sekali seluruhnya kalau kita baca mengenai fadilah puasa di bulan Rajab, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan di bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Tabiinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Ada lagi ulama di Makkah, Syekh Abdul Hamid Qudus, Kanzun Najah was-Surur. Ada lagi ulama di India mengarang kitab mengenai keutamaan bulan Rajab, Kunuzul Zahab fi fadail syahr Rajab, dan masih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari kitab Bidayatul Hidayah halaman 154. Wala yakhusul imam nafsa bi jur'ati fi qunut as-subhi bal yaqulu Allahumma hdina wa yajharu bihi wa yu'minul qawm wa la yarfa'una al-aydiya falam yathbut dzalika fil akhbar. Yaqra'ul ma'mum baqiyatan qunuti min qawlihi fa inna katabi wa la yuqra 'alayhi. Wa la yaqiful ma'mum wahdahu bal yadkhulu as-saffa aw yajurru ila nafsihi ghayrahu. Kata Imam Ghazali, wa la yakhusul imamu nafsa bi du'a fi qunuti subhi. Imam jangan mengkhususkan doa untuk dirinya saja. Imam jangan mengkhususkan doa untuk dirinya saja di dalam qunut subuh. Allahumma hdini liman hadait wa afini liman afait. Maka dhamir mutakallim untuk dhamir saya, dhamir ana, tetapi Allahumma hdina, Allahumma hdini, Allahumma hdina liman hadait wa afina liman afait wa tawallana liman tawallait, jangan wa tawallani liman tawallait, wa barik li wa barik lana lima atait. Yang dhamir kami, kita atau kami bahasa Arabnya nahnu. Dhamir kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Kalau kita belajar ilmu sharaf atau ilmu tasrif, gramarnya bahasa Arab, ada ilmu nahwu sharaf, ilmu tata bahasa Arab, disebut juga dengan ilmu alat, ilmu nahwu sharaf, gramarnya kayak gramar bahasa Inggris. Jadi ini di dalam ilmu sharaf atau ilmu tasrif, dhamir itu ada 14. Wa huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Anak saya nahnu, kita atau kami. Jadi dhamirnya diganti, bukan Allahumma hdini tetapi Allahumma hdina. Kalau kita berdoa Allahumma inni as'aluka, selesai sholat kita jadi imam, kita baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah contohnya. Jangan Allahumma inni as'aluka. Kalau kita mengimami orang, kita jadi wakil memudahkan orang banyak, maka Allahumma inna nas'aluka. Dan inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa ma yuqarribu ilayha, ada yang baca wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Itu
waliwalidayya. Rabbil firli waliwalidayya rabbana ighfir lana. Kalau ente baca Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu orang tua ente doang. Cuma hanya kedua orang tuamu. Nah, orang tua yang lain yang makmum yang aminin, enggak ente ikutin. Ente enggak gabungin, ente enggak ikut ambil mereka. Dan dimasukin mereka. Kalau buat sendiri Rabbil firli warhamhuma Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu buat sendiri. Tadi kalau kita beri orang banyak, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna, bukan kama rabbayani. Kama rabbawna shighar, bukan shaghira, shighar. Jadi ada perubahan kata. Bahasa Arabnya kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Kalau kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-kalam atau jumlah mufidah atau kalam. Jadi ada perubahan kalimat atau kata. Bukan Rabbil firli waliwalidayya rabbana ighfir lana wa liwalidina. Orang tua kami, ya Allah ampunilah kami dan orang tua kami. Orang tua kami jadi orang tua kita semua. Jamaah yang hadir di majlis ini, di masjid ini, setelah sholat ini yang hadir, kita doakan kita dan orang tua kita semuanya. Jadi kita mendoakan yang hadirin semuanya dan orang tua mereka semuanya. Dan orang tua kita doakan, Rabbil firli waliwalidayya, ya Allah ampunilah aku dan seluruh orang tua aku. Orang tua yang kita doakan, yang lainnya tidak dibatin. Kita doain orang tua mereka yang hadir ini, makmum ini. Tetapi Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum, bukan warhamhuma, warhamhum mereka. Warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inni as'aluka, jadi Allahumma inna nas'aluka. Jadi di dalam qunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, itu untuk sendiri. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana bima a'tait. Waqina dan waqini. Sendiri waqini buat kita semua banyak. Waqina syarra ma qadait. Sampai situ. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, masing-masing makmum baca. Itu tadi kan doa. Dari fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu as-sana, pujian kepada Allah. As-sana, apa itu as-sana? Al-madah. As-sana al-madah, pujian. Jadi intinya di dalam qunut itu doa dan sana, doa dan pujian. Jadi kandungan di dalam qunut itu ad-du'a was-sana'u, ad-du'a was-sana, doa dan as-sana, pujian kepada Allah. Yang disebut sama imam, yang dibaca oleh imam hanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma afait wa qina syarra ma qadait. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, masing-masing makmum baca semuanya. Makmum masing-masing baca. Yang tadi imam doang yang baca, makmum ngaminin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Nanti sampai waqina syarra ma qadait. Berikutnya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'adzu man adait. Semuanya makmum masing-masing baca. Makmum masing-masing baca semuanya, bukan imam doang. Makmumnya meneng baik, makmumnya cicing baik, makmumnya diam, makmum baca semuanya. Masing-masing semuanya mereka baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'adzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, selawatnya di dalam qunut pakai an-nabiyil ummi dan wa sahbihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi semuanya baca masing-masing makmum dari fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Adapun Allahumma hdina fi man hadaitnya itu hanya imam yang baca, yang menjaharkan, lantangkan suaranya, makmum cuma ngamini doang. Amin, amin, amin. Amin apa kubur? Amin. Sekali tak boleh ngomong amin.
takbir wala yuballigh itu dari situ. Makmum semuanya baca. Makmum semuanya baca fa innaka takbir wala yuballigh sampai akhir. Wa yajharu tadi bal yaqul Allahumma hdina wa yajharu bihi dan menjaharkan lantang suaranya. Wa yu'minul qaum wa yu'minul qaum. Jadi kaum makmum semuanya jamaah mengaminkan. Wala yarfa'una al-aydiyah. Ini ada riwayat mereka tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan. Tapi yang mu'tamad di dalam syarahnya di sini, kalau mu'tamad anna yusalli raful yadain bil imam wa ghairihi. Tetapi pendapat yang dikumpulkan yang kuat untuk angkat tangan. Ada riwayat juga enggak angkat tangan terserah. Ente enggak mengangkat tangan Allahumma inna fi man hadayt wa afina fi man afait, ada riwayat. Tetapi pendapat yang paling kuat raful yadain angkat. Nah, itu di bawahnya di catatan kakinya. Dan yang kita lihat, yang kita saksikan para ulama-ulama, guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustaz, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangan. Tapi tidak mengusap wajah, tidak mengusap wajah, khususnya tidak kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Itu masih usap. Kecuali setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada riwayat mengusap, ada riwayat juga nanti nggak mengusap wajah setelah salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat tidak mengusap wajah, ada riwayat mengusap wajah. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatal qulub min qawli, dan ma'mum membaca sisa qulubnya yang lain. Jadi sisa qulubnya dari ucapan, dari perkataan fa innaka takbir wala yuballigh, makmum semuanya baca kabeh maca ya. Makmum kabeh maca. Wala yaqul makmum wahdahu, dan makmum tidak berdiri sendiri. Makmum berdiri sendiri di shaf, di barisan. Bal yadkhulu shaf, tapi masuk ke shaf. Jadi kalau kita sendirian, makmum masuk, misalkan ada 2 shaf, 3 shaf. Jadi kita sendirian nih, shaf baru di belakang, shaf ketiga. Kalau itu hanya cuma 2 shaf. Kita hanya 3 shaf, kita datang buat shaf keempat, ada orang, kita sendirian. Maka sunnahnya boleh kita masuk. Apalagi masih ada celah di situ, masih ada yang renggang celah. Maka kita rapatkan. Kita masuk, jangan kita makruh, kita berdiri sendiri di shaf. Kalau memang udah padat, kita nggak bisa masuk ke shaf yang ada di depan kita, narik makmum yang ada di depan kita. Nah, makmum yang ditarik ya mesti paham. Makmum yang ditarik mesti paham. Yang mundur. Jadi kita jangan curang, dia mundur masuk. Yang curang begitu. Dia udah bela-belain buat kita, supaya kita nggak masuk sendirian. Dia udah mundur, kita yang masuk. Nah, curang itu. Nggak boleh kepaksa setelah selesai sholat mutlak. Nggak boleh, sudah jadi walayam dibulu ma'mum wahdahu balian dulu sofa au yajur ila nafsi ghairu, atau dia menarik orang lain untuk dirinya, dikatakan di sini walayam menjadi ma'mum al-waqif fi sofi an yutahar an-mawaqif al-wafaqat ijarihi al-kharij an sofi wa wahdahu wa dhalika bi'an yahruma bisalati qabla jarrihi wa dhalika li'anna muwafaqatu sunnah. Tapi awalnya itu, caranya itu kita nariknya bukan sebelum sholat, takbir dulu. Makanya kan kita narik dulu, kita ceklak dulu, kasih tanda dulu, baru kita takbir. Padahal adalah kita takbir dulu, Allahu Akbar. Ya sambil ngomong, mundur. Jangan ngomong. Mundur tuh. Mundur dikit, mas, mundur mas dikit. Pak, mundur dikit ke kanan. Ya sambil ngomong batal. Dan cerita orang mundur ya.
saya nggak mau. Sama-sama betul aja. Yang bilang yang satu melarang yang umum, yang bilang untuk saya nggak mau seperti bodoh lagi. Pokoknya pada batal. Wala yabghil ma'mum an yataqaddama al-imami fi af'ali aw yusawiyahu. Dan tidak selayaknya makmum mendahului imam di dalam gerakannya. Di dalam gerakannya yang bagiannya ta'akhir, akan tetapi dia belakangan. Jadi dia belakangan. Fala yahu ila ruku'i illa ila ta'imam ila hadir raki'in. Dia tidak boleh ruku dan bergerak menuju ruku sebelum imamnya ruku, kecuali setelah imam sampai pada batasan ruku. Jadi imam belum ruku kita jangan ruku, imam belum sujud kita udah sujud duluan, imam masih sujud kita ngangkat kepala duluan, nggak boleh. Laannya ayat apa di dalam surah hadis, laannya jadi ada yang biasa mendahului imam qablaan atau qablaan yaquma, nanti dia dikhawatirkan, Nabi mengatakan dikhawatirkan nanti Allah Ta'ala robah kepalanya seperti kepala keledai. Khawatir nanti kepalanya Allah Ta'ala robah seperti kepalanya himar atau keledai. Itu pernah kejadian zaman dahulu, pernah Allah Ta'ala buktikan ada orang yang senantiasa imam masih ruku dia udah angkat kepala, dia tidak. Imam masih sujud dia udah angkat kepala, dia sujud. Lama-lama subhanallah udah berkali-kali seperti itu, Allah Ta'ala betul-betul merubah. Allah Ta'ala buktikan, lalu dia kepalanya seperti kepala keledai. Itu keledai, itu enggak keledai yang buat tempe kedelai. Ada kedelai, ada keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih kecil dari kuda. Namanya himar bahasa Arabnya. Ada himar wahsy, ada himar ahli. Nah, keledai itu binatang, dia termasuk binatang bodoh, binatang yang suaranya jelek. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, waqsid fi masyika wa'bud min sautik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Suara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keledai itu suaranya udah jelek, kenceng lagi. Udah kenceng, nyaring, jelek. Mending kalau kenceng enak gitu ya. Itu suara keledai itu mungkin jarak 1000 meter sekilo kedengeran. 500 meter sampai 1 kilo kedengeran suara rintikan itu keledai itu. Dan rintik itu udah menjerit. Aduh, suaranya jelek banget suara keledai. Nabi punya keledai namanya Ya'fur. Himarnya Rasulullah yang suka ditunggangi oleh beliau namanya Ya'fur. Ada lagi peranakan antara keledai dan kuda namanya Bagel. Bagel itu peranakan campuran antara keledai dan kuda, lebih besar dari keledai. Di atas keledai, di bawah kuda, namanya Bagel. Itu Bagel, peranakan antara kuda dan keledai. Bagelnya Nabi itu namanya Duldul. Duldul. Dalam Duldul. Itu Bagel yang milik Nabi namanya Duldul. Adapun himar keledainya Nabi namanya Ya'fur. Yang ada terkenal yang masyhur Ya'fur. Jadi orang yang suka mengangkat kepala sebelum imam dikhawatirkan nanti Allah Ta'ala robah kepalanya menjadi kepala keledai. Kalaupun dia tidak dirobah kepalanya tetap kepala manusia, tetapi sifatnya, kata para ulama, sifatnya seperti sifat keledai, seperti sifat binatang keledai. Alhamdulillah. Walaupun kepalanya tetap kepala manusia, tetap dia nggak dirobah, nggak digulung jadi kepala keledai, tetapi sifatnya seperti sifat binatang keledai. Alhamdulillah. Walayahu ila sujudi malam tasil jabatul imam ilal ardi, dan dia tidak duduk, tidak berdiam untuk sujud sebelum dahinya imam sampai ke tanah, sampai ke tempat sujud. Sebelum dahinya imam sampai ke tempat sujud, kita jangan sujud dulu. Allahu Akbar, kita berdoa. Jangan mentang-mentang imamnya orang tua, Allahu Akbar. Apa sih orang tua kan mungkin nafasnya nggak panjang. Jadi waktu sujud itu dia takbir waktu sujudnya itu cuma setengah. Allahu Akbar, sementara dia masih
masih belum, jidatnya belum sampai ke bawah, jidatnya belum sampai ke tempat sujud, tapi udah selesai takbirnya. Allahu Akbar. Baru nyampe. Yang udah Allahu Akbar di sujud aja. Yang makmum masih muda gagal, jidatnya udah sampai ke tempat sujud, si imam masih setengah, belum nyampe. Jangan begitu. Tunggu si imam sampai jidatnya dari nyampe tempat sujud, baru kita Allahu Akbar. Makanya takbirnya juga mesti panjang, bukan sujud. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Itu kan jauh, panjang sujud. Bangun dari sujud begitu juga. Allahu Akbar. Jangan bangun dari sujud, Allahu Akbar. Namanya orang, namanya mampu, tahiyat nih. Tasyahud awal, nggak tahunya rakaat pertama, nggak tahunya rakaat ketiga, bangun diam. Maka takbirnya juga mesti panjang. Allahu Akbar. Jadi selama imam belum sampai ke tempat sujud, dahinya makmum jangan takbir, jangan menuju, jangan ya hawa yahwi menuju berkehendak menuju hawa yahwi, wala yahwi. Dia tidak berkehendak menuju untuk sujud selama jabhah dahi atau jidatnya imam itu belum sampai ke tempat sujud ke tanah. Jadi tunggu si imam sampai ke tempat sujud, jidatnya nempel ke bawah ke tempat sujud, baru kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menjadi ruku, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kan sedikit. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi fil samawati wa fil ardi wa min amasyikan min syai'in. Itu bacaan i'tidal yang afdal. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi fil samawati wa fil ardi wa min amasyikan min syai'in. Ada lagi bacaan i'tidal yang lain. Ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Ada juga bacaan rukuk dan sujud yang lain yang dibaca oleh Nabi. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyah wal 'azam. Juga Nabi sering membaca di dalam sujudnya Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ada riwayat Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi istighfar. Nabi istighfar tidak sujud. Nabi istighfar. Ciptaan Allah yang paling sempurna, kekasih Allah, tidak punya salah dan punya dosa, istighfar di dalam sujud. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ketika sujud. Nabi yang bersih, tidak punya dosa, tidak punya salah, istighfar di dalam sujud. Jadi kita bukan cuma hanya subhanallah ta'ala saja sujud itu. Baca doa-doa dan zikir yang lain, bacaan-bacaan yang lain di dalam sujud. Bukan hanya bacaan sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saja, banyak. Di antaranya Nabi mengakui bahwa beliau itu berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat salah dan dosa. Padahal Nabi maksum, terpelihara, terjaga, tidak punya kesalahan sedikit. Seharusnya pantasnya kita yang baca ini, yang sering memperbanyak baca ini kita, bukan Nabi. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira atau zulman kabira. Faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Khususnya di bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak mohon ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa-dosa kita yang lalu. Ada istighfar Rajab kita majmu' syarif. Kan ada di sebagian musola masjid masih ada. Kalau dulu masih banyak. Dulu masih banyak tuh kita baju syarif kita dapatkan di masjid dan di musola. Sekarang udah jarang tuh. Sekarang udah jarang di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid, di musola kita majmu' syarif. Nanti majmu' syarif ada istighfar Rajab. Ada juga istighfar yang cukup panjang, istighfar Rajab yang panjang, susunan khalifah putranya Habib Abdul Haddad, khalifahnya Syekh Ibrahim Khalil Haddad. Ulama besar Khalifah beliau putranya Imam Al-Qutb Al-Habib Hasan bin Abdul Haddad. Terus kita 2 halaman istighfar Rajab panjang itu luar biasa bagus indahnya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Di situ di antara isinya dari segala perintah Allah Ta'ala yang baru yang pernah kita tinggalkan baik sengaja, nggak disengaja, karena lalai, teledor, karena kita lupa, kurang
Juga di antara isinya kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala dari sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Baik sengaja, tak sengaja, karena lalai, kurang peduli dan sebagainya. Juga kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala minan ni'amil lati an'amta 'alayya wa astaghfiruka minan ni'amil lati an'amta 'alayya. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, fataqawwaitu biha 'ala ma'siyatik. Lalu nikmat-nikmat tersebut aku gunakan kekuatan dari nikmat tersebut sehingga menguatkan fisikku, menguatkan tubuhku. Setelah kuat ini tubuh ini fisik, aku gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah di dalam istighfar aja itu di antara kandungan isi istighfar aja. Intinya kita mohon ampun kepada Allah dari segala perintah Allah Ta'ala yang baru, perintah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita istighfar dari kelalaian kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lalai. Juga kita kurang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan hak dan kewajiban kita terhadap keluarga, hak dan kewajiban kita terhadap tetangga, terhadap orang lain. Banyak yang kita abaikan sehingga kita di dalam rajul ini memperbanyak mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ihfazna min al-haram wal atham ya rabbana فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا أمتي وأمين الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال واغفر لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين برحمتك يا ربي اسمع أطلب وجودا منا هذه الحساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هدى هدي وآله وصحبه عدد كل صحبه والحمد لله في القدر والتهاني. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك